Cina telah mampu menumbuhkan perekonomian sebesar 15 kali lipat dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini. Bisakah Indonesia meniru? Yuk kita kupas lebih detail. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran dari Cina. Kita tahu Cina adalah negara besar dan terutama sekali adalah besar wilayahnya, namun juga besar jumlah penduduknya. Pada saat ini jumlah penduduknya adalah 1,4 miliar, sedangkan Indonesia kita jumlah penduduk adalah 275 juta jiwa. Ada satu pelajaran yang sangat berharga mengenai negara Cina, yaitu dalam kurun waktu 25 tahun, yaitu dari tahun 2000 hingga tahun 2025, negara Cina telah mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian sedemikian pesat. Sebagai tolok ukur, salah satu tolok ukur adalah pada tahun 2000, income per kapita penduduk Cina adalah hanya di angka 850 US dollar. Dan kini Cina telah mencapai 13.000 US dollar di tahun 2024-2025. Sungguh suatu loncatan yang sangat spektakuler. 15 kali pertumbuhan perekonomian dalam waktu 25 tahun. Sedangkan Indonesia pada waktu itu, pada tahun 2000, income per kapita kita adalah di angka 650 US dollar. Dan kini Indonesia di tahun 2024-2025, income per kapitanya adalah 4.950 US dollar. Ada pertumbuhan sekitar 7 kali lipat. Jadi kalau kita perbandingkan antara Indonesia dengan Cina, Cina bertumbuh 2 kali lebih cepat daripada Indonesia. Sedangkan Cina dibebani dengan jumlah penduduk yang jumlahnya adalah 1,4 miliar atau sekitar 5 kali jumlah penduduk Indonesia. Apa yang menyebabkan Cina mampu bertumbuh sedemikian pesat? Bahkan di negara barat yang perekonomiannya sudah mapan pun tidak mampu melakukan pertumbuhan sepesat itu. Ada 2 faktor utama bahwa memang secara politis di Cina adalah single party, hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis. Artinya suhu pemerintahannya sangat stabil karena hanya dikelola dengan satu komando, yaitu Partai Komunis Cina. Namun secara ekonomi Cina dikelola dengan menggunakan perekonomian liberal, di mana masyarakatnya diberi kesempatan dan diizinkan untuk menyelenggarakan perekonomian secara mandiri, dan pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator saja. Ini adalah satu kunci yang menjadikan Cina bisa bertumbuh sangat pesat, dan bahkan Amerika Serikat sebagai pesaing utama pun sangat khawatir dengan pertumbuhan perekonomian Cina yang sedemikian pesat. Kenapa Cina bisa seperti itu? Memang di periode sebelumnya, sebelum tahun 2000, memang kondisi ekonomi Cina sudah cukup mapan dalam hal infrastruktur, perindustrian, dan infrastruktur peraturan semuanya sudah ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan para swasta mengembangkan inovasinya dan melakukan terobosan-terobosan manufacturing dan juga terobosan-terobosan perdagangan. Bahkan dari segi manufacturing, Cina sangat mengandalkan bahan baku impor. Namun Cina mampu melakukan apa yang namanya proses added value, proses pertambahan nilai. Jadi Cina mengimpor bahan mentah dan kemudian diolah secara internal di negara Cina dan kemudian menjadi barang komoditas unggul yang bisa dijual dengan harga tinggi ke seluruh dunia. Ini adalah kelebihan dan keunggulan Cina, dan yang seperti ini tidak dimiliki oleh Indonesia. Indonesia dengan multi partai, dengan
sistem politik demokrasi liberal multi partai, ada 10, ada 14, ada 15 partai yang ada di parlemen, sehingga proses decision makingnya sangat centang perentang dan tidak fokus. Ini yang menyebabkan perekonomian di Indonesia tidak tumbuh, bahkan dari segi peraturan tidak pernah ada kesepakatan antara faksi ini dan faksi itu dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal yang perlu kita perhatikan dan bisa kita jadikan sebagai pembelajaran agar kedepannya Indonesia bisa mengambil pelajaran bagaimana Cina mengembangkan perekonomiannya sedemikian pesatnya. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komen dan jangan lupa subscribe dan share.